Jadi orang kalau mau menggali identitas itu mau nggak mau kan dari sejarah. Tentu harus sejarah yang berdasarkan kajian akademis yang valid ya, yang valid gitu. Selamat datang di Mas Mansur Channel bagi para penonton yang membanggakan. Edisi kali ini kita akan menceritakan tentang perjuangan para sejarawan Universitas Gadjah Mada dalam menelusuri situs-situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Lumajang. Kebetulan tim Mas Mansur Channel diberi kehormatan untuk mendampingi penelusuran ini. Mungkin lebih baik menyerahkan kalau soal sejarah serahkan pada pengadilan sejarah, ahlinya sejarah. Jangan ditiru ya Pak ya, kalau bukan ahlinya ya. Jadi jangan disepelekan kekuatan narasi sejarah sebagai kekuatan untuk pemberdayaan masyarakat. Pariwisata di Eropa itu umumnya yang laku adalah yang bersifat sejarah. Oh, artinya ini kemasan sejarah, nilai baru sejarah juga kita. Itu menjadi sangat penting. Sebelum kita lanjut penelusuran kita, ada baiknya kita ingatkan kembali untuk para penonton yang membanggakan, membantu channel kami dengan menekan tombol lonceng, subscribe, like, comment, and share. Formasi penduduk yang sekarang ini, Lumajang yang sekarang ini, yang multi etnik ya sekarang, itu saya kira formasinya mulai terbentuk pada abad 19 itu. Ya, yang multi etnik. Yang multi etnik. Ya, sebelumnya sudah multi etnik tapi tidak semulti, tidak sebanyak sekarang dan kalau itu formasi yang cukup ya bisa dibilang baru. Kalau dugaan Pak Dr. Sri Margana terkait dengan demografi, adakah penduduk yang masih dapat dikatakan asli di wilayah-wilayah Lumajang? Dugaannya, saya kira di kota-kota yang sekarang menjadi kota-kota kecamatan kuno itu ya, yang kota-kota kuno yang diidentifikasi oleh Pak Gunadi itu, ada situs-situs kuno dan kota-kota lama. Itu kota dulunya. Ya, biasanya di situ masih ada penduduk asli. Pak Yono ini orang di sekitar situs Kates nanti. Nah, mungkin ini termasuk asli ya. Asli. Senduro itu kan juga situs-situs. Ya, betul. Karena daerah-daerah kalau yang beragama Hindu mungkin masih terutama yang masih setia mengikuti agama Hindu itu bisa dibilang mereka dari keturunan-keturunan yang asli di sini, karena Lumajang dulu adalah belambangan yang Hindu. Ya, kalau kayak kita Madura ini abad 19. Ya, sudah Islam. Datang sini sudah. Nah, itu juga yang memasifkan Islamisasi di Lumajang juga karena kedatangan penduduk-penduduk baru ini. Jadi orang Jawa yang dari daerah Blitar ke situ kan udah Islam semua. Orang Madura udah Islam semua. Kalau Maduranya Arya Wiraraja masih belum terlalu ya. Nah, itulah yang kemudian mungkin menjadi cikal bakal penghuni kota-kota kuno di Lumajang. Jadi sekarang jadi kota-kota mungkin kecamatan atau distrik gitu. Jadi itu yang membuat fluktuasi formasi demografi selain perang dan konflik, wabah, penyakit dan juga bencana alam ya. Semeru kan berkali-kali meletus juga. Yang menyebabkan. Kalau di masa kolonial tuh banyak sekali laporan-laporan kolonial yang menyebutkan penanganan terhadap wabah penyakit yang disebabkan karena nyamuk. Dan di sini juga banyak sungai yang membuat sering banjir, tanah longsor. Itu sudah lama jadi berita penting di koran-koran kolonial. Nah, mungkin ini kan juga Pak Dr. Sri Margana datang mengunjungi Biting. Ya, melihat luasnya Biting lah. Barangkali ya masih
karena pelestariannya juga belum maksimal, bukan tidak ada tapi belum. Gimana kira-kira ke depan situs ini apa yang menurut? Ya, saya kira sebagai seorang sejarawan tentu apapun situsnya, kalau memang itu ada nilai sejarah wajib dilestarikan ya, karena identitas kita dari sana. Jadi orang kalau mau menggali identitas itu mau nggak mau kan dari sejarah. Kalau sejarah kan sejarah apa adanya atau sejarah berdasarkan? Ya tentu harus sejarah yang berdasarkan kajian akademis yang valid ya, yang valid gitu. Kalau kontroversi itu terjadi kan karena kajian-kajian yang valid tentang sejarah Lumajang kan masih sedikit. Itu yang membuat mengapa banyak persepsi-persepsi atau perbedaan-perbedaan pendapat, karena tidak adanya satu guide ya akademis yang bisa menuntun untuk menjadikan pedoman. Nah nanti kalau makanya penyusunan buku itu menjadi penting karena kontroversi itu seringkali membawa fanatisme tersendiri, kemudian bisa memicu perpecahan atau konflik, apalagi kalau ada oknum-oknum yang ingin mempolitisasi. Itu berbahaya. Yang dulu rakyat yang dulu adem ayem tentrem rukun gitu, gara-gara situs terus perbedaan pendapat tentang situs. Tugasnya Pak Dr. Simargana dan kawan-kawan akademisi. Ya mungkin lebih baik menyerahkan kalau soal sejarah serahkan pada pengadilan sejarah, ahlinya sejarah. Jangan ditiru ya Pak ya, kalau bukan ahlinya ya Pak Dokter. Kalau maksudnya kalau di video maksudnya apapun, kalau kajian itu sudah didasarkan pada kajian akademis, selama belum terbantahkan dengan bukti-bukti yang autentik tentang sejarah, ya sebaiknya itu bisa diterima, gitu. Dan apa yang sudah terjadi, misalnya di Biting ini ada kegiatan-kegiatan yang berbeda yang menunjukkan perbedaan kepercayaan, itu ya lanjutkan saja sebagai sebuah kearifan lokal, kekayaan. Itu, malah kekayaan ya. Betul, itu kekayaan. Dan itu kita seharusnya bangga punya begitu banyak kekayaan pendapat. Dan seperti itu kita hormati juga seperti itu. Artinya yang penting intinya nanti mengarah pada satu, yaitu melestarikan situs dengan alasan masing-masing. Tapi kalau soal sejarah sebaiknya merujuk kepada itu, dan fakta-fakta sejarah itu hendaknya tidak usah harus menjadi persoalan, karena itu sudah masa lalu, sudah ribuan tahun, ratusan tahun yang lalu. Ngapain kita jadi persoalan kan gitu. Lebih baik sejarah untuk masa depan. Iya, mending kita mengambil unsur-unsur nilai-nilai apa sih yang dari semua peristiwa sejarah itu, nilai-nilai apa yang penting untuk kita jadikan sebagai pedoman, bukan pedoman ya, sebagai kaca ya, sebagai cara kita bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang baik gitu, sesuai baik itu nilai agama, nilai budaya atau apapun seperti itu. Jadi ya harapannya seperti itu. Oke, terkait targetkan buku ini, buku tentang sejarah Lumajang secara umum. Itu setelah nanti buku itu apa rekomendasi tim sejarah Universitas Gadjah Mada terhadap Pemkab, karena kan kerjasamanya kan untuk ini menarik karena buku ini sebagai semacam rintisan untuk bisa lebih memperdalam lagi struktur sejarah Lumajang secara lebih luas. Jadi di antara sekian periode sejarah yang akan kita cakup itu kan nanti ada banyak peristiwa yang terjadi di berbagai wilayah di Lumajang ini, melahirkan tokoh-tokoh baru yang belum kita kenal selama ini. Nah dengan begitu nanti akan ada tindak lanjut untuk lebih mendalami lagi dari setiap kepingan-kepingan peristiwa sejarah yang kita susun secara bersama itu. Nah itu bisa menjadi PR bagi generasi muda, calon intelektual, sejarawan, budayawan, siapapun yang berminat pada baik itu secara politik, ekonomi, budaya, yang nanti agama juga nanti untuk mengembangkan potensi wilayah.
Gitu. Jadi bagaimana hasil dari kajian sejarah itu bisa menjadi kemasan tersendiri untuk mengemas dalam bentuk pariwisata. Terutama Pak Yono ini sangat penting ada di sini untuk itu. Banyaknya pariwisata yang misalnya di Eropa Eropa itu ekonominya itu sangat tergantung kepada pariwisata. Bukan hanya perusahaan. Bukan, karena sumber daya mereka miskin. Sehingga pariwisata jadi ujung tombak ekonomi mereka. Nah, pariwisata di Eropa itu umumnya yang laku adalah yang bersifat sejarah. Artinya ini kemasan sejarah, nilai baru sejarah juga kita. itu menjadi sangat penting. Jadi kalau setiap titik di Lumajang ini kita semakin jelas sisi sejarahnya, ya itu bisa kita eksploitasi untuk wisata sejarah, wisata sejarah yang sehingga mendatangkan devisa orang-orang dari terutama turis-turis domestik yang biasanya dia mungkin bentuknya tidak berarti, hanya lumpang atau batu prasasti kecil, tapi kekuatan narasi sejarah itu yang membuat orang ingin datang. Jadi kalau narasinya jelas, nilai sejarahnya jelas, wah orang penasaran jadi ingin. Lihat aja Trowulan itu. Itu cuma kepingan batu-batu seperti ini, tapi kalau narasinya dibingkai secara nasional sebagai sejarah pemersatu Nusantara dan sebagainya, itu kan kemudian semua orang ingin ke Trowulan. Jadi jangan disepelekan kekuatan narasi sejarah sebagai kekuatan untuk sumber pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segala. Untuk pendidikan barangkali buku ini apa rekomendasi yang untuk siswa untuk apa? Ya tentu jadi muatan lokal ya. Kalau anak-anak Lumajang tahu sejarahnya sendiri itu bagus. Dia akan lebih cinta lagi dengan Lumajang. Lebih mencintai Lumajang kalau dia tahu sejarah. Siswa harus cinta sama Majapahit, tapi harus lebih cinta lebih dulu pada Lumajang yang lebih dekat. Apapun itu, karena sejarah Lumajang nggak hanya Majapahit. Gitu. Sejarah Lumajang kita juga ada Kartonegoro, juga ada apa namanya Bupati Kartorejo, yang Kartodirjo, dan kemudian ada Sujai yang sekarang ditulis Mas Mansur itu, ada Kiai Sabi dan sebagainya. Itu adalah tokoh-tokoh yang membawa nama baik Lumajang. Nah, itu kalau anak-anak memahami siapa tokoh-tokoh mereka itu, mereka akan terinspirasi. Oke, terima kasih banyak ini Pak Dr. Sri Margana. Barangkali ini sudah agak lama juga ini kita terhormat. Barangkali ada sedikit pernyataan tentang kerjasama ini dari pariwisata dan Dinas Perpustakaan mumpung bareng-bareng. Harapan saya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang juga sebagai putra daerah tentu nanti bisa tertulis suatu buku sejarah yang jelas dan bisa diterima semua kalangan di masyarakat Lumajang. Dari Dinas Perpustakaan yang bagian nyimpen buku dan arsip. Saya kan ini tim nanti akan menghibahkan hasil arsip yang sudah kita koleksi untuk pemerintah Lumajang. Dihibahkan lah. Dihibahkan semuanya, baik dalam bentuk yang hard copy maupun yang soft copy. Jadi nanti saya berharap perpustakaan dan arsip daerah Lumajang memiliki koleksi arsip yang bisa banyak sangat banyak. Kalau terutama yang periode kolonial. Pak Dr. Sri Margana kalau bilang sangat banyak, tentu sudah banyak sekali. Beliau hidupnya ya agak berapa puluh tahun di negeri Belanda ini. Ini aja lagi arsip-arsip terutama yang masa kolonial. Sangat berharga bagi kita. Barangkali dari Dinas Perpustakaan ini langsung ada pernyataan dari beliau. Betul sekali. Ini menjadi salah satu inovasi baru ya untuk menambah referensi bagi masyarakat, terutama masyarakat Lumajang, karena selama ini masih terbatas koleksi tentang ataupun referensi tentang Lumajang itu sendiri. Jadi harapannya ke depan dengan adanya tulisan karya ataupun arsip-arsip yang baru kita terima, itu bisa bermunculan info-info atau data-data baru yang lain. Jadi bisa saling melengkapi dan
bisa membantu masyarakat ataupun mahasiswa atau pelajar yang ingin tahu Lumajang itu seperti apa. Itu kan diberi banyak berbahasa Belanda itu. Iya. Kalau nyari ke Leiden itu berapa miliar. Iya, keterbatasan kita juga untuk mengakses itu kita kesulitan. Biaya dan ketika juga dapat nanti penterjemahnya juga susah itu. Kita bisa kerjasama kan. Mungkin nanti Dinas Kearsipan harus menyediakan 1 orang ahli berbahasa Belanda. Guyonannya begitu. Harapannya mungkin dari pariwisata juga, Pak. Iya. Kita kolaborasi. Sama LSM juga harus kolaborasi. Ya, kalau semua bisa guyup itu, semua elemen bisa guyup itu bagus. Ya, oke. Matur nuwun Pak Dr. Sri Margana, Pak Siono dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, dan Bu Cindy ya. Bukan Cindy Adam ya, Bu Cindy. Cindy Adam penulis bukunya Bung Karno. Tapi beliau sangat getol untuk membaca tulisan-tulisan. Terima kasih Bu Cindy dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Kita juga sering dibantu tim Mas Mansur Channel untuk kearsipannya. Dan kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan, banyak informasi yang kita dapatkan dari Pak Dr. Sri Margana terkait Lumajang pada masa yang lalu, baik Hindu-Buddha yang ada perlawanan-perlawanan maupun sampai VOC Company. Jadi Lumajang menurut beliau adalah daerah perlawanan yang sangat ditakuti, tidak hanya di masa Majapahit tapi juga di masa VOC Company, sehingga Lumajang pernah didepolitisasi pada zaman VOC Company tahun 1768. Lumajang tidak boleh ada kegiatan politik. Zaman dulu begitu, tidak boleh ada bupati, yang boleh setingkat Panewu atau Wetono. Oleh karena itu berbanggalah menjadi orang Lumajang, menjadi bagian dari Timur Jawa, menjadi bagian dari Nusantara pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pong Ulun Basuki Langgeng. Berjumpa lagi dalam telusur berikutnya.